Big Bang membara katanya. Oke lah, kita mulai live malam hari ini ya, biar teman-teman semuanya nggak makin galau. Ini sahamnya pada mau kemana sih gitu. Oke. Langsung aja kita lihat IHSG. Hari ini bagaimana? Udah hampir 2000 yang nonton. Sorry, aku izin komennya aku matiin buat teman-teman semuanya. Ya, langsung aja ya. Kita lihat dari chart IHSG dulu. Chart IHSG dulu. Oke. Ya, jadi kalau diperhatikan IHSG itu turun 3 hari berturut-turut. Kayaknya gerakannya udah mulai selaras dengan bursa global ya. Jadi bursa global, perhatikan di sini indeks Dow Jones, terus mungkin aku bisa buka juga. Aku buka di sebelahnya deh, biar nanti Dow Jones-nya nggak ketutup. S&P 500, Dow Jones-nya turun selama beberapa hari terakhir, sepekan, hampir sepekan. Terus ini S&P juga sideways. Terus kita mau lihat untuk Nasdaq bagaimana. Nasdaq di sini juga sideways, tapi perhatikan di sini indeks Dow Jones Industrial Average. Ini turunnya udah seminggu, 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut nih udah seminggu. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin Amerika turun? Nanti saya akan kasih tahu. Tapi kita mau lihat dulu untuk futures-nya bagaimana. Oke. Open the chart. Full chart. Nih. Ini bursa Amerika. Kemarin kan merah ya. Dow Jones-nya ya. Ini mulai keluar hijau. Jadi Dow Jones Futures-nya hijau. Artinya untuk bursa Amerika hari ini berpotensi dibuka hijau. Nah, kalau Dow Food-nya hijau gini, ini apakah menunjukkan nanti bakalan sampai closing-nya hijau? Belum tentu. Tapi ini udah lumayan dibandingkan dengan 5 hari terakhir yang turun berturut-turut. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat bursa Amerika ini dia turun 5 sampai 6 hari ya berturut-turut tuh kenapa? Yang pertama tuh karena kondisi geopolitik, dan juga kemarin ya masih masa penantian ya. Penantian apa? Menunggu pengumuman suku bunga ya yang terakhir bagaimana. Jadi belum ada berita positif lah. Terus masih masa penantian jelang pemilu Amerika. Jadi banyak ketidakpastian di sini, belum ada sentimen positif. Terus kita mau lihat data oilnya tuh sempat jatuh. Jadi weekendan kemarin oilnya tuh sempat turun. Ini Thursday, Friday. Aku buka US oil, yang tadi UK oil atau Brent crude oil. Nah, ini US oil atau WTI crude oil. Ini lebih kelihatan jatuhnya lebih signifikan. Jadi WTI crude oilnya tuh jatuh signifikan. Kenapa? Karena ada ketegangan geopolitik gitu. Tapi ini market udah mulai lega. Kenapa? Karena serangan balasan Israel terhadap Iran itu nggak kena ke fasilitas minyak gitu. Jadi harga minyaknya memang sempat turun di sini, dan indeks saham Amerika naik di awal minggu, diperkirakan akan jadi momen yang penting buat investor ya. Ya, jadi Iran tuh bilang bahwa industri minyaknya tuh beroperasi normal gitu loh, setelah serangan Israel terhadap target militer di seluruh negeri. Kan harapannya kalau misalkan maksudnya antisipasinya kalau misalkan ada serangan kena fasilitas minyak, berarti suplai minyaknya akan terbatas gitu loh. Jadi suplai minyaknya akan terganggu sehingga harga minyaknya naik. Ternyata enggak gitu loh. Jadi Iran tuh bilang bahwa woi, industri minyak kita tuh normal gitu loh, meskipun ada serangan gitu terhadap dari Israel terhadap target militer di seluruh negeri gitu. Jadi itu nggak apa-apa, intinya suplainya nggak apa-apa, jadi malah harga minyaknya tuh malah turun gitu. Nah, ini pastinya berimbas pada saham-saham dari sektor
komoditas energi atau minyak, migas ya, yang aku udah bilang berkali-kali bahwa untuk saham migas ini resiko fluktuasinya sangat tinggi sekali. Energi sendiri kita masih tunggu retracementnya. Meskipun harga minyaknya sempat jatuh signifikan, ini energi kan kemarin sempat breakout ya, kencang. Nah ini jatuh di sini lumayan signifikan. Tadi tuh sebenarnya kena loh di Fibonacci 50 kita gitu. Fibonacci 50 itu di antai. Kok ngomongnya melepotan, sebentar. Saya kayaknya butuh minum. Bentar ya. Butuh minum dan butuh minyak sinyong-nyong sebentar. Bukan endorse ya. Oke, biar nggak kembung. Oke, aku ulang lagi. Jadi saham energi itu kan kemarin sempat habis breakout lumayan signifikan ya, di tanggal 23 Oktober. Habis itu kita lagi nunggu retracementnya. Hari ini tadi sebenarnya kena banget di area retracement kita, sekitaran level 264-an, 260 sampai 264 tuh kita udah tunggu-tunggu gitu. Cuman melihat kondisi global ya, saham-saham global yang tadi siang kan belum muncul ini ya, belum muncul Dow Jones Futures hijau ini kan belum muncul ya. Kita ngelihat kondisi global masih banyak merahnya, ketegangan geopolitik juga masih belum ada tanda-tanda kepastian. Jadi kita memilih wait and see dulu gitu. Karena kalau kondisinya sideways kayak gini, baru mulai retracement, ini masih bisa kok dapat di harga 264 sampai 270-an tuh masih ada kemungkinan gitu. Jadi kita memilih untuk wait and see dulu gitu. Nah, jadi kalau saya boleh ulang lagi, penyebab dari ini aku mau buka harga minyak US oil atau WTI crude oil. Penyebab dari harga minyak jatuh karena meskipun ada serangan ya, serangan balasan Israel terhadap Iran itu nggak ngeganggu fasilitas minyaknya, jadi suplainya masih oke. Terus kesimpulannya gimana untuk yang masih punya ENRG? Kalau di M-Trade ada jangka menengah yang modal bawah di sini itu masih hold sih. Kalau yang swing trading kita justru lagi menanti area baik. Cuman aku mau warn banget bahwa saham-saham kayak gini komoditi tuh resikonya tinggi. Fluktuasinya tuh tinggi banget, naik turunnya tinggi banget. Memang asik buat di tradingin, tapi yang nggak ngerti caranya ya beresiko, harus belajar di Trading Academy M-Trade. Nah terus yang kita perlu waspadai lebih ke Elsa. Perhatikan Elsa. Elsa ini dia breakdown dari support minornya di 480. Nah sekarang dia tertahan support majornya di 466. Nah pertanyaannya, apakah Elsa akan kita watch? Tetap kita watch, tapi secara real time kita akan lihat ya. Jadi review buy-nya tetap kita akan melihat secara real time dulu gitu. Jadi enggak yang langsung kita buy gitu. Kenapa? Sekali lagi kita mau melihat harga minyaknya bagaimana gitu. Jadi kalau US oil besok ada rebound di sini ya. Jadi ini kan habis turun dalam banget nih. Turunnya sampai ada gap gitu. Ini kalau misalkan ada rebound, misalkan jatuh dikit ke 66 itu lebih bagus, terus hijau, jadi open di 66 terus hijau itu akan lebih bagus. Nah, baru kita akan review buy gitu. Nah, terus bagaimana dengan saham oil yang lainnya? Jarang-jarang nih ya nge-live langsung bahas saham-saham komoditas, biasanya bahas saham perbankan dulu. Nah ini Medco juga sama, jatuhnya sih sebenarnya nggak begitu ada volume ya, karena udah 2 hari berturut-turut di sini tebel banget ya, dan ini dekat area support. Kita nunggu pantulan atau nunggu technical rebound ya, jadi nunggu pantulan atau technical rebound, kita akan kurangin posisi khusus untuk Medco. Apakah nanti akan ada review buy di sini buat jangka pendeknya untuk swing trading? Kita mau lihat sikon dulu. Sekali lagi kita akan melihat harga minyaknya bagaimana, US oil. Expectation sih open di harga 66, kemudian kalau dia naik sampai 67-an hijau itu artinya bagus. Nah, yang aku ngomong semuanya ini konteksnya untuk traders. Untuk investors nggak peduli kayak ginian. Investors tuh nggak peduli makro, nggak peduli jangka pendek kayak gini, nggak peduli harga komoditas.
Kalau investor kita cenderung cari saham-saham yang tidak siklikal, jadi bukan saham komoditas. Kalau saham komoditas tuh siklikal tuh nggak begitu cocok buat investasi jangka panjang. Terus apa aja sih yang sebenarnya bikin pasar saham Amerika hari ini hijau? Mungkin tadi yang belum masuk aku mau kasih lihat yang di TokTok, yang di YT kamu harus lihat di Igoi, karena di TokTok di YT aku nggak bisa share chartnya. Kalau di Igoi aku bisa kasih lihat chartnya ya. Oke, jadi perhatikan ini adalah Dow Jones Futures ya, indeks saham Amerika. Futures itu artinya kayak prediksi nanti ya, nanti kalau buka potensi hijau. Apa yang menyebabkan Dow Jones ini futuresnya hijau? Ada 4 faktor yang mendorong potensi naiknya harga saham Amerika. Adalah yang pertama tuh data makronya itu udah lebih bagus di Amerika, termasuk penganggurannya. Terus laporan kuartal ketiganya itu juga cukup bagus ya untuk beberapa emiten. Dan kita juga lagi menanti laporan keuangan dari 5 perusahaan raksasa teknologi Magnificent Seven, serta data pertumbuhan ekonomi zona Euro dan Amerika, laporan bulanan tenaga kerja, terus ada pemilihan presiden Amerika di tanggal 5 November nanti, di mana pasar semakin optimis memperkirakan kemenangan Donald Trump dan Partai Republik, yang itu akan, kalau terjadi, akan mendongkrak saham. Sekarang masih wait and see gitu. Terus kembali lagi ke sini, apa yang menyebabkan Dow Jones Futures-nya ini hijau atau berpotensi positif hari ini adalah adanya meningkatnya ekspektasi kemenangan meningkatnya ekspektasi yang cukup besar untuk kemenangan Partai Republik itu tadi ya, dan resiko yang udah lebih rendah terkait dengan kondisi geopolitik atau perang di Timur Tengah, kira-kira itu. Cuman sih kalau menurut aku pribadi, kalau itu tadi kan menurut banyak pengamat ya, jadi kalau menurut aku pribadi sebenarnya sepi sentimen positif aja, lagi nunggu The Fed turunin suku bunga, dan lagi-lagi mereka profit taking gitu. Jadi bukan cuman di Indonesia, di Amerika ini mereka ya profit taking itu wajar sekali. Perhatikan di sini indeks Dow Jones-nya tuh udah naik signifikan dari bulan, aku buka Dow Jones-nya aja jadi biar kelihatan yang udah kejadian. Kalau yang tadi chart futuresnya ya, ini kita ambil dari mana dulu, dari April 2024 sampai peaknya udah naik 14%, dimana itu angka yang besar buat mereka. Terus kalau dari Agustus itu naik 11%, terus dari September kemarin yang katanya heboh China mau kasih stimulus gede, ternyata nggak jadi, itu ada bentuk bottom juga. Jadi mereka sempat profit taking juga di sini kayak Indonesia ya. Perhatikan di Igoi aku lagi kasih lihat chartnya. Jadi sekitaran September mereka ada profit taking, terus bottomnya di sini, terus mereka buyback lagi sampai naik sekitaran 8%-an, mereka profit taking lagi. Nah kalau memperhatikan pattern kayak gini, ini yang banyak ketahan sekitaran MA 200, MA 50 ya, jadi dia beberapa kali ketahan di MA 50 juga. Nah ini udah dekat dengan angka MA 50 untuk indeks Dow Jones-nya, kira-kira kayak gitu. Jadi pertanyaannya, kalau indeks Dow Jones-nya hijau, apakah di Indonesia juga akan hijau? Kita lihat sekarang IHSG-nya. Biasanya langsung bahas IHSG. IHSG-nya udah turun 1, 2, 3 hari berturut-turut. Kalau di Dow Jones dia udah turun selama seminggu. Jadi pertanyaannya, apakah IHSG bisa terdampak positif? Jawabannya masih wait and see dulu ya. Jadi bisa naik nggak sih? Bisa sih, tapi naiknya juga akan sideways, nggak akan naik yang kencang banget gitu. Dan semuanya ini aku mau kasih tahu Bapak Ibu teman-teman, semuanya ini normal. Fluktuasi saham kayak gini dalam jangka pendek itu normal. Oke, mungkin ada yang penasaran, pengen tahu bagaimana dengan kabar saham-saham perbankan. Halloween effect-nya nggak serem-serem amat kok. Ini udah predicted ketika The Fed turunin suku bunga di 18 September kemarin. Sebelumnya aku udah bilang bahwa bakalan bisa lanjut turun lagi gitu loh. Kenapa? Ya karena udah nggak ada sentimen yang ditunggu, mereka profit taking aja gitu. Oke ya. Terus perhatikan di sini beberapa saham big banks ini kan koreksi gitu. Terus ini jadi kesempatan atau waspada sih, kita lihat nanti kinerja dari beberapa emiten perbankan gede ini gimana. Terus kabarnya kan Sritek itu dia pilot ya, terus
utangnya tuh gede banget, paling gede katanya ke BCA. Efeknya tuh gimana? Ada beberapa yang bertanya-tanya gitu. Jadi kita coba review aja yuk satu per satu. Kita start dari saham BCA dulu ya. Kita lihat dari saham BCA dari urusan Sritex ke BCA dulu, efeknya gimana. Nah, jadi Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk di perdagangan sahamnya, kok jadi Sril yang ini sih, Sritex sudah dihentikan. Sri Rejeki Isman Tbk Sril ya, ini udah dihentikan pada 2021. Jadi perusahaan terbesar, tekstil terbesar di Indonesia, Sritex ini dinyatakan pilot, alasan utamanya karena terlilit utang dalam jumlah yang sangat besar sekali. Suspensinya udah dari 18 Mei 2021 kemarin, buat yang belum tahu ya. Angka utangnya itu menyentuh angka sekitaran 25 triliun. Di mana 81% dari utangnya itu berasal dari utang berbunga sekitaran 20,4 triliun. Nah, terus Sritex ini nggak bisa bayar utang karena mengalami defisiensi modal gitu. Artinya perusahaan tuh kekurangan modal untuk membiayai operasionalnya dia dan investasi. Karena utangnya lebih gede daripada asetnya. Jadi sekalipun asetnya itu dijual, dia tuh belum juga bisa melunasi utangnya. Total asetnya Sritex ini hanya sekitaran 617,3 juta US dollar. Sementara itu utangnya dia itu menyentuh angka 1,6 miliar US dollar gitu ya. Jadi kalau tadi dalam rupiah, ini dalam US dollarnya. Jadi utangnya lebih gede daripada asetnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pengaruhnya ke beberapa saham, terutama saham BCA. Ini banyak orang yang menanyakan. Oke, mari kita lihat ya. Jadi pos utangnya dia tuh terbesar berasal dari utang 28 bank, tapi paling gede utangnya tuh di BCA, totalnya 1,3 triliun untuk jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Jadi rasio kredit bermasalah atau NPL-nya BCA kita lihat dulu. Pada 9 months 2024 sampai dengan September 2024 itu di angka 2,1%, setara dengan sekitar 18,42 triliun. Nah, ini nggak tahu juga sih sebenarnya utangnya Sritex ini udah dihitung belum di dalam NPL ini gitu ya. Kita asumsikan belum, seandainya belum dimasukin dalam NPL ini, dalam kredit macet ini, jika ditambah dengan utangnya Sril 1,3 triliun, maka NPL BCA itu berpotensi naik 0,15% dari 2,1% jadi 2,26%. Nah, apakah resiko kredit bermasalah yang naik itu berpotensi untuk menggerus kinerja atau laba dari BCA itu sendiri? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kredit bermasalah itu masuknya ke neraca. Maka yang potensi tergerus adalah aset dan modal. Jadi laba tuh nggak ada kaitannya. Terus resiko NPL yang naik karena efek dari hutang macetnya Sril ini atau Sritex ini mungkin efeknya akan jangka pendek aja buat emiten perbankan, terutama BCA. Dimana hari ini tuh BCA turun 1,4%, ini juga bukan semata-mata karena efek dari soal Sril ini aja ya, tapi ada banyak hal. Karena kita lihat tadi kondisi global juga turun kan, Dow Jones tuh juga turun selama beberapa hari terakhir, ada kondisi geopolitik, sepi sentimen, lagi nunggu pemilu di Amerika, banyak hal. Jadi bukan semata-mata karena ini. Nah, kalau kita lihat secara historical pada semester pertama 2024, tingkat kredit macet atau NPL-nya BBCA ini sempat naik dari 1,9% jadi 2,2%. Nah, terus harga sahamnya gimana? Saat itu harga sahamnya BCA ini terpantau turun sekitaran 0,98% aja. Ke level 10075, jadi turunnya tuh dikit, nggak ada 1%. Abis rilis laporan keuangan 24 Juli kemarin, aku mau kasih lihat kalian ya, 24 Juli. Lihatnya di IGOI ya, 24 Juli. Ya, di sini, ini perhatikan. Nah, ini yang lihat kursor yang tangan biruku di IGOI, IGOI-nya INSTAGRAMELLEN
Ellen May underscore official. Nih lihat di sini, ini turun di sini dikit doang. Oke, nah jadi seandainya memang kredit macetnya si Sril ini seandainya belum dimasukin ke penghitungan NPL yang sekarang, itu buat BCA nggak akan ngefek signifikan, dimana utangnya Sril ini hanya 0,14% dari total kredit BCA gitu. Jadi prospek kinerja BCA tuh juga masih oke di penghujung tahun nanti. Kenapa? Karena ekspektasinya BCA ini bakalan bisa diuntungkan dengan penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia yang juga belum tercermin pada cost of fund di kuartal 3 2024, sehingga efeknya baru akan kelihatan di kuartal 4 nanti, atau laporan keuangan full year itu biasanya diterima sekitaran, kita bisa cek sekitaran Januari atau Februari gitu. Nah, hal ini bisa memperbaiki margin bunga bersih yang diproyeksi stagnan di 2024 sebelum stabil kembali di 2025. Meskipun valuasi BCA ini lumayan mahal ya, tapi kinerjanya itu cukup bagus kalau kita perhatikan. Pendapatan bunga bersih BCA itu naik 9,5%. Jadi 61,1 triliun didorong oleh dia beban bunganya itu naik 4,2% aja. Jadi naiknya tuh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan bunganya 8,8%. Ya. Dan laba bersihnya dia juga bisa naik 12,8%, jadi 41,1 triliun. Karena PPOP-nya naik 14,6%. Nah, apa itu PPOP? PPOP adalah pendapatan operasional sebelum dikurangin dana yang disisihkan buat antisipasi kredit macet. Nah, kesimpulannya jadi margin bunga bersihnya BCA ini naik dari 5,5 sampai 5,8%. Jadi profitability-nya masih bagus. Kita bandingkan dengan bank yang lainnya. Bagaimana dengan kinerja perbankan lainnya yang tim aku udah kumpulin? Kalau tadi BCA itu dia pertumbuhan beban bunganya sekitar 4,2% aja. Terus tapi pertumbuhan pendapatan bunganya 8,8%, lebih bagus. Nah, bagaimana dengan bank lainnya? BNI, kita lihat BNI. Pendapatan bunga bersihnya dia itu turun 5,5% secara tahunan. Jadi 29,43 triliun. Kenapa? Karena kenaikan beban bunganya 35,3% melebihi pendapatan bunga yang naik hanya 7,3%. Ya, jadi memang laba bersihnya BNI masih bisa naik tipis 3,5% gitu. Karena biaya provisinya turun 19,7%. Tapi kalau dibilang dari pendapatan bunga dan beban bunganya itu BCA masih lebih oke gitu ya. Jadi yang aku bisa bandingkan malam hari ini mungkin BCA dan BNI dulu. Untuk yang lainnya kita akan lanjutkan bahas besok. Dan aku akan lanjutkan dengan bahas chartnya. Jadi kira-kira BCA itu gimana? Nggak apa-apa, terkait sentimen itu nggak apa-apa, nggak usah pusing. Masih buat investasi jangka panjang masih oke. Sekarang aku akan move ke BRI. Bagaimana dengan BRI? Kabar dari sentimen respon tentang penghapusan utang. Ya, jadi tentang penghapusan utang, kebijakan itu efeknya gimana sih buat BRI ini? BRI sendiri bilang masih akan menunggu penerbitan Perpres atau peraturan presiden ya mengenai kebijakan pemutihan utang. Ada dua macam sebenarnya. Pengelolaan kredit bermasalah itu mencakup hapus buku dan hapus tagih. Kalau hapus buku itu dia cuman penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca dengan kinerja tertentu sesuai kebijakan internal banknya. Nah, hapus buku ini dia nggak menghilangkan kewajiban debitur buat ngebayar pinjaman. Jadi penagihan tuh tetap bisa dilakukan. Nah, kalau hapus tagih adalah penghapusan kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus bukunya sehingga pinjaman itu enggak ditagih kembali dan dengan kondisi khusus seperti bencana alam, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk laporan keuangan BRI sendiri ini akan rilis tanggal 30 Oktober 2024. Kinerjanya selama kuartal 3 2024 ini diperkirakan gimana? Bakalan tumbuh didukung momentum pertumbuhan pendapatan bunga bersih, pertumbuhan pinjaman, dan biaya kredit yang bisa aja agak-agak melambat ya seiring dengan meredanya inflasi. Terus ada pemangkasan suku bunga pinjaman oleh Bank Sentral Indonesia. Tapi sekali lagi sama kayak BCA ya,
turunnya suku bunga ini belum tercermin di cost of fund di kuartal 3 2024, baru akan tercermin di kuartal 4 2024. Singkat cerita intinya rapopo, santai wae. Oke, BRI masih bertahan di area supportnya karena memang angka 4760 ini memang kuat dan semakin dekat dengan nilai wajarnya di 4600 gitu loh. Jadi kalau kalian ada BRI mau buy on weakness di area ini menurut aku sih cukup low risk ya, dan baik untuk trading maupun untuk investing. Jadi buat teman-teman yang masih pemula atau teman-teman yang nggak mau terlalu banyak pilihan saham, mau konsentrasi, itu BRI very low risk banget. Jadi kalian nggak perlu takut kayak nyangkut, rugi, normal lah fluktuasi naik turun dikit. Kalau nggak mau ada fluktuasi itu investasinya di deposito aja. Oke ya. Terus kemudian kok BBTN ya? BMRI, Big Banks, BMRI. Nah, BMRI ini turunnya lumayan gede, lumayan signifikan. Perkiraan aku sih masih tetap sama sih, ini profit taking aja. Karena BMRI ini valuasinya juga udah cukup mahal ya. Jadi valuasinya udah cukup mahal, naik dari pandemi kemarin tuh udah sekitaran hampir mencapai 300%-an. Jadi ini turun normal. Oke ya, terus kalau buat investasi jangka panjang ya itu tadi aku sih masih ke BBRI. Oke, untuk BBNI ini dia masih bisa turun. Jadi masih bisa turun sampai ke 5.300-an. Bahkan sampai ke 5150. Itu normal banget. Normal banget, yang long term investing nggak usah pusing, nggak usah bingung. Oke, sekarang aku mau cek dulu kalian gimana perasaan kalian setelah aku bahas 4 big banks ini. Ini ada yang nanya BRI Miss bisa koreksi lagi sampai berapa ya? Ya ekspektasinya bisa sampai 4.100. Nah loh, nanya aku jawab nanti stres. Support terdekatnya sebenarnya di 4530 ya. 4530. Ini jika 4760 kejebol. Cuman kemungkinannya kayaknya kecil deh. Ngelihat Dow Jones-nya juga udah mulai bagus, udah mulai oke. Dan beberapa hari ini tuh nggak banyak pressure lagi buat BRI ya. Paling turunnya tuh cuman turun kecil-kecil doang gitu loh. Nah kalau BMRI hari ini turunnya lumayan signifikan, valuation-nya agak mahal. Oke ya. Terus BBRI terus yang dibahas, banyak yang nanya BBRI. Ini yang nanya BBRI ada hampir 100 orang, Rahmat Budiarto dan kawan-kawan saya. Kami beli BRI kecepatan. Ya nggak apa-apa. Pak Sutrisno sabar. Yang nanya ada 100 orang nanya BRI. Kan saya merespon permintaan terbanyak ya. Tuh, lebih dari 100 orang. Ini orang ngetik BRI berkali-kali, Alvin Hadinata 44. Aku hapus ya yang nanya BRI udah dibahas. BMRI juga udah dibahas, Seihan turun normal aja. Oke ya. Terus aku mau bahas saham yang lainnya sebelum aku jawab-jawab lagi pertanyaan kalian. Oke. Aku mau ngebahas beberapa laporan keuangan perusahaan yang udah rilis. Yang sudah rilis, mari kita lihat. Dari yang satu ini, M-Trade udah cuan sekitaran 140%-an saham Pani. Dan kita lagi tunggu lagi wait and see lagi. Recommendation kita wait and see dulu. Jadi Pani ini mencatatkan marketing sales sebesar 1,38 triliun, secara kuartalan turun 24%, secara tahunan naik 125%. Penurunan marketing sales secara kuartalan itu ditekan dari segmen produk komersialnya dia gitu, dan tanah kafling komersial. Intinya wait and see dulu. Aku run through laporan keuangan perusahaan cepat aja. Alam Sutra Realty, Alam Sutra Realty, ASRI. Oke. ASRI ini udah keluar candle hijau lagi, tapi kita lagi wait and see dulu. Sideways-nya lumayan gede. Marketing sales-nya dia sebesar 1,1 triliun, itu naik 95% secara tahunan dan naik 76% secara kuartalan gitu.
Jadi dia lagi launch Alam Sutra 2 ya, cuman kalau buat aku ASRI ini bukan buat investing, ini buat trading aja. Kalau buat investing aku lebih suka yang land banknya masih gede kayak BSDE gitu ya. Jadi buat ASRI kalau mau trading sih kita nungguin 204, tapi tidak harus beli karena kalau breakdown dari 204 volume gede kita nggak buy. Oke, yang teman-teman di TokTok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Terus kemudian kita lihat lagi Sido, yang ini bukan laporan keuangan, tapi dia mau bagiin dividen interim tunai sebesar Rp18 per lembar saham. Jadi lihat aja per lembar sahamnya tuh dia kasih berapa. Karena kita nggak peduli dia mau kasih berapa miliar, 540 miliar. Paling penting itu buat investor retail yang dilihat adalah dividen yield atau dividen per lembar saham dibandingin dengan harga sahamnya. Kalau dibandingin harga saham hari ini sekitar 2,9% aja. Come date-nya 4 November, ex date 5 November, jadi 5 November potensi turun. Technically dia bakalan trennya ini lebih turun ya, jadi masih tren turun. Jadi aku sih nggak ngejar dividen, cuman 2% lagi. Oke ya, jadi nggak mau. Oke, terus Excel. Excel. Enggak ah. Nggak mau ah, Sitebase. Oke, aku mau ke sektor construction, Adikarya. Adikarya ini dia memperoleh nilai kontrak barunya tuh lebih sedikit dari 24,9 triliun jadi 14,2 triliun. Kita ada trading beberapa kali dan kali ini dia dekat area support lagi, kita akan watch lagi. Jadi kita nggak mau investing karena kinerjanya dia juga turun, penurunannya karena high base effect atas kinerja Adi tahun lalu yang di atas ekspektasi gitu. Kontrak barunya lebih rendah. Nah, tapi ada yang menarik dengan sektor construction yang satu ini ya, PTPP saham construction. Disclaimer gengs, aku nggak lagi rekomen untuk saham ini, jadi nggak ada rekomendasi ya buat teman-teman yang ada di live di sini. Semua sifatnya informasi dan belajar, edukasi aja gitu. Kalau mau rekomendasi stock picknya ada di Mvest dan di Mtrade. Oke ya, jadi perhatikan buat PTPP itu kinerjanya di 9 bulan 2024 sampai September positif, pendapatannya naik 14,5% secara tahunan. Jadi sektor construction paling bagus fundamentalnya PTPP. Terus secara kuartalan naik 24%, laba bersihnya naik tahunan 11% ya, dan secara kuartalan naik 132,29%. Secara keseluruhan kinerjanya itu bagus banget di periode ini dan chartnya juga sekarang lagi di support. Jadi kasih bocoran dikit, dia masuk ke watchlist kita di Mtrade. Tapi disclaimer buat kalian yang nggak ngikut Mtrade, nggak boleh ikut-ikutan asal buy aja, karena kita keluarnya real time. Kalau sampai ada apa-apa, ada cut loss atau ada apa, kita keluarnya tuh real time. Dan kata kuncinya keberhasilannya di Mtrade atau Mtrade Academy, Trading Academy ini adalah money managementnya. Jadi bimbingan money management tuh ada di Trading Academy dan di morning briefingnya gitu ya. Prinsip MM-nya penting banget. Terus penopang utama dari PTPP ini berasal dari jasa construction-nya. Dia sebagai inti perusahaan tuh pendapatannya tumbuh 18%. Intinya PTPP menarik ya, baik secara fundamental maupun secara teknikal. Tapi disclaimer, nggak boleh asal beli aja. Oke, terus kemudian BSDE. Teman-teman bisa lihat chartnya di Igoy. Dia tuh resmi jadi pengendali 91,99%. SMDM yang sebelumnya dimiliki Top Global Limited atau CGL. SMDM itu adalah Surya Mas Duta Makmur. Kalau dilihat chartnya kayak gini, ini mengingatkan aku akan Pani di awal-awal, masih nggak liquid, terus kemudian bisa naik kayak gitu. Ini bukan rekomendasi untuk kamu beli SMDM, tapi aku akan perhatikan emiten ini ya. Sejak dia diakuisisi BSDE, diperhatikan kan bukan berarti dibeli ya gitu. BSDE-nya juga lagi di support hari ini. Jadi kalau ditanya apakah dia bisa jadi watchlist untuk trading jangka pendek, bisa aja sih. Ini aku tarik juga pas lagi di support ya. Oke, terus bagaimana kabarnya dengan beberapa emiten yang masuk dan keluar indeks? Nanti aku akan bahas ya.
aku lagi masih kepengen bahas emiten yang laporan keuangannya udah keluar. Akra laporan keuangannya ini turun, pendapatannya 4,6% secara tahunan, makanya dia breakdown di sini. Terus laba bersihnya juga turun, tapi aku suka sebenarnya perusahaan ini tuh secara fundamentally. Aku juga tahu manajemennya, hopefully ini tidak membuat aku bias, juga tetap berusaha seobjektif mungkin. Aku suka dengan culture-nya dia dan bagaimana mereka punya value untuk berinovasi dan juga terus tetap menjaga resiko. Nah, tapi bagaimanapun juga ini juga sangat dipengaruhi dengan harga minyak jangka pendek meskipun dia adalah perusahaan distribusi. Jadi kita masih wait and see buat Akra. Oke ya, terus kemudian INKP yang lagi disupport banget juga ya. Yang ini juga mungkin kalau kalian lihat ini disupport banget, bisa jadi watchlist juga nih. Waduh, ada bocoran lagi nih ya. Tapi yang ini geraknya bakalan agak lambat. Kenapa? Karena dia lagi di posisi sideways. Sama sih kayak PTPP itu sama ya. Jadi dia sama-sama di masa sideways. Jadi intinya buat menabur benih gitu. INKP ini lagi memperluas produksi kertas industrinya gitu. Dan dia lagi ada pembangunan pabrik baru. Pengembangannya masih oke banget. Resiko utamanya sebenarnya lebih ke fluktuasi dolar ya, dan harga pulp yang lebih rendah dari perkiraan. Oh ya, aku kelupaan bahas nilai mata uang rupiah kita terhadap dolar Amerika. Jadi perhatiin di sini, apakah ini yang menjadi penyebab IHSG turun hari ini? Bisa jadi, tapi menurut aku ini sementara ya, sementara aja gitu. Nah, jadi di sini tuh USD-nya turun, rupiahnya menguat karena Amerika ada rencana mau nurunin suku bunga. Dan terus turun sampai bulan September 18 itu bottomnya. Ketika Amerika udah nurunin suku bunga, orang-orang biasanya malah justru sell on news, kira-kira kayak gitu. Dan chartnya USD jadi kebalik. Abis dia turun, terus malah dia jadi balik naik lagi. Perhatikan di sini ada pattern, kalau di Trading Academy sebut pattern scallop. Ada juga yang bilang oh ini inverse head and shoulders. Ya intinya ini pattern dia mau naik USD-nya, berarti rupiah masih akan bisa lanjut melemah. Dalam beberapa hari rupiah bisa melemah sampai 15.800. Maka dari itu kalau kamu investing jangan habisin modal ya. Dan ini normal aja gitu. Apakah rupiahnya akan kembali melemah sampai 16.400? Enggak. Kenapa? Karena suku bunga Amerika udah diturunin gitu loh. Ini kan pas kemarin suku bunga Amerika pas tinggi-tingginya belum ada rencana diturunin tuh sampai 16.400. Jadi kalau rupiah melemah lagi kemungkinan sampai 15.900. Terus kemudian dia akan sideways pergerakannya. Oke, terus aku mau review dikit buat emiten yang lain. Bentar ya, aku cari yang emiten yang naik turunnya signifikan. Oh ini, Petrosi. Breakout sideways. Patternnya masih konvergen kayak gini. Pendapatannya naik 21% secara tahunan, kuartalan naik 18%, didorong oleh meningkatnya penjualan batu bara naik 2.610% lebih ya. Jadi pendapatan construction dan rekayasanya dia juga naik gitu. Terus laba bersih, pendapatannya naik tapi laba bersihnya tuh turun 71,9% gitu. Kenapa? Karena beban usahanya juga naik gitu. Pendapatan dari penambangannya turun, ini bebannya naik lah, beban usahanya tuh dia naik gitu. Oke ya. Terus jadi meskipun laba bersihnya Petro ini mengalami penurunan signifikan ya, tapi laba kuartalannya meningkat. Jadi yang turun itu laba tahunan, tapi laba kuartalannya tuh masih naik, kira-kira kayak gitu. Itu menunjukkan keberhasilan proyek jangka pendeknya aja. Juga dalam jangka panjang nanti semoga bisa improve. Intinya kita masih watch Petro, nunggu dia turun sekitaran 15 atau 50 kemungkinan gitu. Oke ya, cakep nih, dapat watchlist lagi. Waduh, tambahan WL lagi. Tenang aja, di Mtrade masih ada WL yang lainnya. Oke ya, terus kemudian
Aku mau lihat lagi untuk saham yang lainnya buat teman-teman yang ada di TokTok yang di YT. Ayo ke Igoi aja yuk, ngapain di situ kamu nggak bisa lihat chartnya. Igoi aku @ellenmay_official. BBRI udah dibahas banyak, sampai tadi ada yang ngoceh katanya kelamaan bahas BBRI kayak gitu. Aku mau review beberapa laporan keuangan perusahaan ADMR. Pendapatan 2024-nya dia itu naik 19% secara tahunan. Dan laba bersihnya itu diperkirakan ya naik 13,75% ya gitu. Jadi ini perkiraan. Terus chartnya hari ini berhasil mantul tapi masih sideways. Intinya wait and see dulu buat kalian yang belum punya. Kalau yang di M-Trade kan dibimbing. Era pas di support tadi mantul, pendapatannya 2024 secara 2024 diproyeksi ADMR tadi juga proyeksi naik ya. 10,69%, laba bersihnya juga proyeksinya naik 20%. Terus Japfa gimana kabarnya? Jadi kita mencoba membaca cara berpikir investor gede. Kita ngelihat projectionnya. Projection pendapatan Japfa ini diperkirakan naik 6,91%, tapi labanya diperkirakan naik 83%. Ya, jadi kita masih trading sih buat Japfa ini, tapi sekarang lagi wait and see dulu. Intinya nggak beli lagi gitu ya. Lagi nunggu earnings pengumuman beberapa hari lagi. Oke ya, terus MAPI ini diperkirakan tahun 2024 juga akan naik, pendapatannya 14%-an. Laba bersihnya naik tipis 7%-an. Chartnya sideways aja. Biasa. Terus SMRA Sumarekon pendapatan di tahun 2024 diperkirakan juga naik 13%-an. Nah, terus kalau yang turun gimana nih? Astra International ini diproyeksi 2024 itu agak turun tipis, 2,54% pendapatannya. Laba bersihnya juga turun. BBTN juga sebenarnya 2024 secara proyeksi ini diproyeksi turun sedikit sih gitu. Cuman kita lebih ngelihat ke jangka panjangnya. Kalau BTN ini efek dari program 3 juta rumah bisa memberikan impact yang cukup bagus buat BTN. Terus Inco ini pendapatannya juga diproyeksi turun, tapi kalau Inco kita lebih ngelihat ke harga nikelnya ya, jadi relate ke harga nikel. Kita lihat harga nikelnya ya. Oke, harga nikelnya turun, jadi no wonder ini Inco-nya juga turun gitu. Oke, gitu aja sih teman-teman. Jadi buat saham-saham metals, saham oil itu naik turunnya luar biasa, signifikan. Jadi hati-hati ya, buat tradingnya harus belajar banget gitu. Teman-teman yang mau belajar trading, tanggal 9 November 2024 jam 10 pagi itu ada M-Trade Start. Start your journey, belajar trading di sini. Ketik di browser kamu emtrade.id _live. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab, tapi kurang lebih aku udah menyampaikan banyak hal yang terkait kondisi market hari ini. Ada beberapa saham yang masuk ke LQ45 kayak yang baru ADMR, SMRA, keluar GGRM Harum. Terus IDX30 ada yang baru MAPI, MBMA yang keluar, Bukalapak, ITMG. Pertanyaannya apakah saham-saham ini akan terdampak naik dan turunnya? Pastinya kalau masuk ke LQ45 itu ada algoritma di beberapa investor gede yang akan terpengaruh, dan pastinya mereka ada aksi buy juga. Tapi itu jangka pendek aja. Kalau aku ngelihat dalam jangka menengah panjang dan buat trading, aku nggak memperhatikan, nggak terlalu menggunakan mana yang masuk LQ45 atau IDX30 ini. Lebih ke ngelihat chartnya. Oke ya. Bukalapak SMGR bagaimana? Bukalapak surprisingly setelah breakdown dia tertahan di supportnya. Jadi kita masih menunggu. SMGR pasti pada jantungan kalau yang belinya banyak. SMGR ini juga turun. Dia menguji support di 4120. Sebenarnya ada support ya, agak-agak breakdown dikit sebenarnya. Ini tapi ada support yang lainnya sekitaran di sini gitu.
Jadi hari ini turunnya volumenya lumayan juga sih, tapi kita masih wait and see buat SMGR-nya. Sebentar ya, baru turun sekitaran 2,5 sampai 3,7%. Oil and gas sudah dibahas di awal banget tadi Bu Lilian. Thank you semuanya yang udah semangat belajar terus nonton live aku. Kita sambung di morning briefing M-Trade besok ya. Tetap semangat. Intinya market fluktuasi naik turun wajar, dan harga oil sempat turun. Kenapa tadi aku udah jelasin di awal. Dow Jones Futures kita lihat lagi sedikit lagi yuk. Dow Jones Futures ya, dikit lagi, dikit terus nih. Dow Jones Futures nih, hijau lagi, udah makin tebel hijaunya. Oke ya, jadi gak usah pusing. Yang penting kamu jangan pakai duit kebanyakan. Yang dak-dik-duk-dar pasti pakai duitnya kebanyakan. Aku mengalami juga kok, pernah mengalami seperti itu. Biar nggak stres, taruh duitnya di BRI itu, dia fluktuasinya nggak terlalu signifikan gitu loh. Jadi kamu nyangkut pun juga nggak stres sih. Baru selebihnya kamu tradingin sesiapnya dengan resikomu. Kira-kira kayak gitu simpelnya mentranslate portfolio Pinnacle. Oke, direkap udah tak rekap Mama Nurjaman. Bye bye, salam profit, belajar di M-Trade Start biar kamu ngerti caranya. 9 November jam 10 daftar di emtrad.id_LIVE. Thank you yang udah daftar, thank you Chelsea udah daftar. Ini ratunya Chess, belajar saham terus. Dadah. Sorry nggak bisa jawab semua pertanyaan ya.